Ini menunjukkan menurut saya kita masih punya aset yang berharga untuk NTB, itulah ukhuwah persaudaraan kita. Nah, saya pikir ini yang bagi saya paling esensial dalam pertemuan pada malam hari ini, bahwa kita menunjukkan kita masih punya persaudaraan, dan dengan persaudaraan itu saya rasa tidak ada yang mustahil untuk kita tangani bersama. Bapak-bapak, ibu, dan saudara-saudara sekalian, saya sebagai salah satu masyarakat Nusa Tenggara Barat, sama kita, bapak-bapak, saudara-saudaraku, kita bersama tahun semua, saya bersyukur pada malam hari ini kita masih bisa bersilaturahim. Dan ini adalah satu nikmat yang menurut saya perlu untuk kita terus jaga dan kita pupuk dalam situasi apapun, entah itu cobaan pandemi ataupun dalam situasi apapun yang tidak biasa, kita tetap mentradisikan untuk bersilaturahim satu sama lain. Karena itulah bapak-bapak dan ibu, saudara-saudara sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran berulang kali menjadikan silaturahim atau tawasul, menjaga hubungan yang ada atau menyambung kembali hubungan yang putus, itu dijadikan sebagai salah satu esensi yang berulang-ulang disebutkan di dalam Al-Quran. Bahkan disebutkan di dalam Suratul Ra'd sebagai salah satu dari sifat ulul albab, walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala. Mereka yang terus menerus. Nah, jadi di situ kan pakai fi'il mudhari, ya. Kalau kita belajar bahasa Arab itu yufidud dawam, ya, wal istimrar. Artinya dalam situasi apapun. Nah, pada malam hari ini kita tidak bisa bersilaturahim langsung, ya, mubasyaratan, ya, offline, tetapi alhamdulillah berkat ilmu dan teknologi kita bisa bersilaturahim secara virtual. Nah, mudah-mudahan ini menunjukkan bapak-bapak dan ibu saudara sekalian bahwa kita masih punya katakanlah intangible asset, ya, suatu aset yang sangat diperlukan pada masa-masa seperti ini. Ya, kalau kita bicara tentang aset lah, ya, dalam bahasa secara umum, itu orang sering mempersepsi aset itu sebagai hal yang tangible yang bisa dipandang mata. Kalau kita bicara tentang pendidikan, yang terbayang di kepala kita sebagai aset itu ya gedung-gedung pendidikan itu. Kalau kita bicara tentang aspek spiritualitas misalnya, yang sering terbayang aset kita adalah masjid, musola, dan tempat-tempat peribadatan. Tapi di dalam Islam kan kita diajarkan bahwa aset itu tidak hanya hal-hal yang kasat mata, tapi ada hal-hal di balik yang kasat mata itu. Hal-hal yang tidak bisa dilihat, tapi itu ada. Nah, itulah tatanan nilai. Ya. Itulah kalau di dalam ungkapan Rasulullah SAW, la yanzur ila suwarikum wa ila ajsamikum walakin yanzur ila qulubikum. Jadi kalau bahasa kita sekarang ringkasnya secara sederhana, Allah itu tidak melihat kepada hal-hal yang sifatnya lahiriah saja, tapi Allah lebih mementingkan aset batiniah. Nah, saya merasa bapak-bapak dan ibu saudara sekalian, ukhuwah atau persaudaraan kita sebagai warga NTB, ada bapak-bapak para bupati di sini, ada bapak gubernur, ada para pimpinan Himalo, tokoh-tokoh yang berkiprah di Jakarta. Saya lihat ada perwira tinggi polisi, Bapak Brigjen Hadi Gunawan, ada pejabat yang eselon tinggi juga di Jakarta, di kementerian, dan banyak saya lihat di sini tokoh-tokoh masyarakat
semuanya bersedia untuk hadir, meluangkan waktu untuk saling bertatap muka secara virtual. Ini menunjukkan menurut saya kita masih punya aset yang berharga untuk NTB, itulah ukhuwah persaudaraan kita. Nah, saya pikir ini yang bagi saya paling esensial dalam pertemuan pada malam hari ini, bahwa kita menunjukkan kita masih punya persaudaraan, dan dengan persaudaraan itu saya rasa tidak ada yang mustahil untuk kita tangani bersama. Apalagi dari penyampaian MC, kemudian penyampaian dari penasihat Himalo tadi, ada hajat untuk membangun balai belik istilahnya, yang menurut Himalo itu penting. Saya juga, kalau memang Himalo mengatakan itu penting, ya saya juga setuju itu penting, tapi bagi saya itu bukan yang paling penting. Bagi saya yang paling penting adalah kesediaan kita untuk terus merajut silaturahim, terus membangun ukhuwah. Ya, ukhuwah, saya nggak tahu kalau Himalo ya ukhuwah Lombokiyah gitu ya, atau ukhuwah NTBwiyah, selain ukhuwah Islamiyah, Watoniyah. Nah, level-level ukhuwah ini ya kita wujudkan dalam bukti nyata yang konkret di dalam keseharian kita. Karena itu di sini hadir para bupati, ya wujud dari ukhuwah Lombokiyah atau NTBwiyah itu ya kita membantu para bupati, membantu Pak Gubernur, membantu para pejabat pemerintah untuk bekerja. Karena bagi saya yang kebetulan pernah berkhidmat sebagai Gubernur Nusa Tenggara Barat selama 10 tahun, saya mengetahui betul ya, dan merasakan betul bahwa tidak ada artinya seindah apapun perencanaan pembangunan kecuali kalau ada tajawub. Tajawub itu tidak hanya partisipasi ya. Kalau bahasa Sasak itu kadang-kadang partisipasi itu bisa diartikan milu-miluan gitu. Tapi tajawub itu lebih dari partisipasi. Di situ hati ikut menjawab. Di situ lahir batin juga ikut terlibat. Nah, karena itu saya pikir kesempatan silaturahim pada malam hari ini adalah bagian dari ikhtiar kita untuk merawat yang sudah ada itu. Perlu sekali bapak-bapak dan semeton-semeton tiang ya, untuk kita mengingat satu hal. Kalau kita lihat dari sejarah, biasanya pandemi itu melahirkan perubahan sosial yang luar biasa. Bahkan kalau di negara barat, pandemi itu pernah melahirkan dalam tanda kutip agama. Kan kita baca sejarahnya. Pada abad ke-15 itu terjadi pandemi, wabah pes itu ya, Black Death itu. Akhirnya kemudian disitulah lahir kemudian gereja Protestan. Sebagai bentuk protes ketika dilihat bahwa gereja Katolik ternyata tidak mampu merespon, tidak mampu menjawab kegelisahan masyarakat. Di mana-mana mayat bergelimpangan, agama dianggap tidak bisa memberikan jawaban, lahirnya kemudian satu pemahaman ya, agama Protestan. Artinya betapa dahsyatnya pandemi itu. Nah, karena itu kita juga tahu sekarang pemerintah baik pusat maupun daerah sedang bekerja keras. Ya, kita sebagai masyarakat, menurut saya tidak ada yang lebih pantas yang kita lakukan selain kita mengikuti arahan-arahan yang ada. Dan jangan lupa bahwa dalam Islam, ta'atu ulil amri itu bagian satu nafas dalam satu ayat. Taat Allah, taat Rasul, dan taat kepada ulil amri. Karena itu walaupun istilahnya prokes, walaupun istilahnya 5M ya, itu kita anggap sebagai istilah yang lahir dari pemerintah, tapi kalau kita lihat dari sudut pandang Islam, itu mentaatinya adalah bagian dari ibadah. Kalau kita niatkan itu untuk menjaga keselamatan kita bersama. Nah, ini saya ingin sampaikan kepada kita semua ya, bahwa sangat penting bagi kita dalam situasi seperti ini menghadapi perubahan yang luar biasa. Wallahu alam, kita nggak tahu ke depan ya, di NTB kita yang kita cintai, di Pulau Lombok, di Pulau Sumbawa, atau di Indonesia, seperti apa nanti perubahan besar yang hadir pasca pandemi, yang kita masih belum tahu kapan akhir. Tapi yang jelas, apapun bentuk perubahan itu zakat taghyir yatatallab at-tajawub minna. Jadi perubahan yang besar itu membutuhkan respon yang kuat dari kita semua. Dan modal untuk merespon itu adalah terus meneguhkan persaudaraan kita, ukhuwah kita. Syukron kasiron, terima kasih
Saya orang yang selalu optimis kepada Lombok, kepada NTB, dan juga bahkan kepada Indonesia. Saya yakin dan percaya betul, insya Allah ya, dengan banyaknya ulama-ulama kita. Tadi penasehat Himalo menyampaikan kita itu punya banyak sekali hufaz, punya banyak tuan guru. Saya yakin betul ya bahwa doa-doa dari beliau-beliau, spiritualitas yang beliau bina, ya, dibina oleh para tuan guru kita, ya, majelis-majelis yang bertebaran di NTB ini, itu semua menjadi penyangga-penyangga kita untuk keselamatan kita ke depan. Maka bersyukurlah kita menjadi bagian dari masyarakat yang mulia ini. Mari kita jaga kemuliaan itu bersama-sama. Terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin sekali lagi. Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.